Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar pengajian Majelis Ta'lim At-Taqwa atau Majelis Ta'lim An-Nawa Indonesia Rebuan yang biasanya aktif dilaksanakan, keluarga besar Pak Aziz dan Ibu Mira, keluarga besar Bunda Suyudi, Pak Ika Suyudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Ibunda Aulia sekeluarga, tentu keluarga besarnya, dan Bunda Rinaldi dan seluruh peserta penonton dan pemirsa pengajian Rebuan Majelis Ta'lim At-Taqwa. Ada Ibu Jamila, ada Ibu Marzuki, ada ibu-ibu yang lainnya berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kami berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keselamatan, dimudahkan dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita sangat berbahagia dan terharu tentu karena kita dalam kondisi COVID ya kan, dan untuk bertemu secara offline memang masih pro dan kontra karena sampai hari ini juga COVID masih belum menunjukkan landai atau datar ya, mungkin sampai landai dan masih naik bahkan di beberapa kesempatan. Tapi di saat yang sama kita bersemangat untuk bisa komunikasi, makan melalui jadi online ini insyaallah ta'ala bisa berkomunikasi. Dan sebelum berbicara lebih, kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga semuanya dan pengajian ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayahanda dan para ibunda semuanya yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dan penonton, para ahbab, para kekasih semuanya, dan juga grup yang sering berkomunikasi dan berada di jaringan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli, begitu juga tanggal Hijriahnya adalah tanggal yang ke-17. Ya, tanggal yang ke-17. Jadi pengajian kita sebetulnya adalah sudah mencapai akhir-akhir juz, tapi akhir-akhir Quran. Tapi ini tentu hanya menyinggung saja karena ini adalah baru perdana pengajian setelah cukup lama ya kan, libur Ramadan dan kemudian ada lockdown dan sampai sekarang masih, jadi belum bisa berkomunikasi secara offline. Maka jadi ini mengingatkan jadi beberapa hal yang terkait dengan kemuliaan Al-Quranul Karim, kemuliaan ilmu pengetahuan. Ya, bahwa yang pertama Al-Quranul Karim adalah ruh ya kan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, ini adanya di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu adalah surat yang ke-42, maka ayatnya 52 dan 53 ya kan, 42,
52 jadi 53, maka di situ Al-Quran adalah ruh. Kalau Al-Quran itu ruh atau nyawa, maka sebetulnya sangatlah penting di dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak ada nyawanya maka disebut mati, ya kan, disebut wafat. Nah, ketika diri umat ini tidak ada nyawanya, maka seakan-akan jadi sudah disebut yang meninggal atau yang mati. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan jadi bisa berinteraksi, baik mencintai, membaca, mendengarkan, memperdengarkan jadi Al-Quranul Karim dari semua sisinya. Begitu juga di ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan Allah jadi menjaga firman-Nya. Ini di surat Al-Hijr surat 15, jadi ayat yang ke-9. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Alhamdulillah. Ini masalah Al-Quranul Karim sebagai ruh dan sebagai firman Allah yang dijaga. Di poin yang kedua, bahwa jadi pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ilmu itu artinya pengetahuan, ya kan. Kemudian lawannya berpengetahuan tentu adalah tidak berpengetahuan, artinya bodoh. Dan tentu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengeksplorasi Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Yang tadi sebagai ruh, yang tadi sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jadi mengupas, kemudian membaca, mentafsirkan, maka itu adalah sumber ilmu. Termasuk sekarang ini jadi kondisi bangsa, kondisi umat dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, maka ternyata Al-Quran pun juga menggambarkan, misalnya di antaranya di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tentu ini adalah ada rasa takut, ada lapar, ada kekurangan rezeki, ada kekurangan buah-buahan, ada kekurangan anggota tubuh, anggota keluarga, anggota masyarakat. Saya kira semuanya itu terjadi saat ini, dan kadang jadi orang tidak mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang namanya corona itu adalah penyebab, virus itu adalah penyebab, tapi sesungguhnya corona dan virus itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti jadi terjadi pun Allah Maha mengetahui dan seterusnya. Nah, itu jadi mengkaji secara teks syar'i, teks Al-Qur'an itu ada. Nah, tentu jadi bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala ada yang ada di kitabnya, di firmannya, ada yang ada di lingkungan kehidupan ini, cakrawala semuanya. Maka berilmu, mengkaji, maka baik mengkaji secara ilmu kitab atau ilmu lingkungan, ilmu alam semesta, maka dua-duanya itu adalah menjadi penting sekali. Iya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Ya kan, ini di akhir surat 41, ya kan, 2 ayat terakhir itu bahwa Allah mengatakan, berfirman bahwa akan aku perlihatkan jadi ayat-ayatku yang terbentang di alam cakrawala semesta ini dan di dalam diri mereka, sehingga tahu bahwa yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin bisa mencari kambing hitam yang membuat virus ini adalah si A, si B, si fulan dan sebagainya. Iya, mungkin itu ada, mungkin, ya kan, karena yang menyusahkan manusia adalah manusia.